Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Doranti dengan NIM 1903060004 dari Peternakan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak dalam rumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat dalam rumen. Kurang lebih 60-70% pakan ruminansia terdiri dari karbohidrat atau polisakarida. Karbohidrat tersebut terdapat dalam pakan kasar atau hijauan berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Juga terdapat dalam konsentrat berupa pati. Proses fermentasi atau pencernaan karbohidrat dalam rumen dilakukan oleh mikroba. Hasil utamanya adalah VFA, terutama asetat atau C2, profionat atau C3, dan butirat atau C4. Piruvat menjadi asetat dan butirat menghasilkan CO2 dan H2. CO2 dan H2 kemudian diubah menjadi metan dan dibuang melalui eruktasi atau banyak energi yang terbuang sehingga tidak efisien. Konversi glukosa menjadi propionat menggunakan H2, jadi dapat dikatakan mencegah pembentukan metan efisien. Tingginya konsentrat ransum akan meningkatkan produksi propionat dan laktat. Laktat sulit diserap oleh dinding rumen menyebabkan asidis di dalam rumen dan kematian. Yang kedua, metabolisme protein dalam rumen. Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba rumen menjadi peptida. Tingkat degradasinya bervariasi dari 12-90%. Sebagian peptida digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein tubuhnya. Sebagian lolos degradasi rumen, sebagian lagi dihidrolisis menjadi asam amino. Sebagian kecil bakteri dapat menggunakan asam amino, namun 82% bakteri akan mendeaminasi asam amino tersebut menjadi NH3. Selanjutnya, proses deaminasi selain menghasilkan NH3 juga menghasilkan asam alfa keto yang selanjutnya diubah menjadi VFA atau isovalerat, isobutirat, dan 2-metil butirat. VFA ini disebut BCFA atau branched fatty acid. Selanjutnya, protein yang tahan degradasi rumen langsung masuk ke dalam abu masum dan usus dan mengalami pencernaan. Proses pakan yang tahan degradasi rumen akan masuk ke dalam usus ruminansia berupa protein, oligopeptida, asam amino, dan protein mikroba. Protein yang tidak tahan degradasi rumen hanya akan menghasilkan mikroba saja. Di dalam perombakan protein menjadi NH3, mikroba rumen tidak mengenai batas perombakan, tetapi berlangsung meski kebutuhan NH3 telah terpenuhi. Hal ini menyebabkan adanya kelebihan NH3 di dalam rumen. Kelebihan NH3 diserap oleh dinding rumen, dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea agar tidak meracuni ternak. Selanjutnya, sebagian urea yang terbentuk dikembalikan ke rumen melalui saliva dan sebagian dibuang bersama urin. Yang ketiga, metabolisme lemak dalam rumen. Yang pertama, lemak dalam pakan rumen terdapat dalam pakan hijauan maupun konsentrat. Selanjutnya, kandungan dalam hijauan 3-10% terdiri dari glukolipid. Lemak pada daun didominasi asam linolenat dan oleat. Lemak dalam konsentrat biji-bijian kaya kandungan trigliserida paling banyak yaitu asam linolenat.
Yang keempat, lemak di dalam rumen terdapat dalam bentuk yang pertama itu terikat dalam fraksi pakan 80,3%, yang kedua fraksi protozoa 15,6% dan fraksi bakteri 4,1%. Pencernaan lemak dalam rumen mengalami dua proses penting. Yang pertama, lipolisis. Lemak atau trigliserida dihidrolisis oleh bakteri rumen yang menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa. Gliserol dan galaktosa selanjutnya diubah menjadi VFA, khususnya propionat. Yang kedua, biohidrogenasi, yaitu asam lemak tidak jenuh oleat 8:1, linoleat 8:2 mengalami penjenuhan dengan penambahan H positif hidrogenasi dengan hasil akhir asetat stearat 8:0. Selanjutnya masuk ke penyerapan lemak. Yang pertama itu asam lemak hasil hidrolisis yang berantai pendek kurang dari C12 diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang masuk ke abomasum dan diserap oleh usus halus. Di usus halus, lemak dihidrolisis menjadi monosakarida dan asam lemak bebas oleh enzim lipase pankreas. Selanjutnya, asam lemak rantai pendek diserap sel mukosa usus. Yang keempat, monogliserida dan asam lemak tak jenuh membentuk misel untuk dapat melewati dinding halus. Asam lemak lebih dari C14 membentuk triasil gliserol dan epitelium usus. Selanjutnya itu triasil gliserol fosfolipid dalam kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.